saya himbau, jadi belum terlambat ini. Ya. Jadi anak-anaknya yang sudah terlanjur terlihat tidak teratur bergaul, mindsetnya harus dirubah. Orang tua yang harus memulai bahwa anak-anaknya ini harus dijaga. Karena ini terkait kasus yang harusnya kan tidak perlu terjadi ya, gitu ya. Harus terjadi, maka saya pertama balik lagi saya mau warning keluarga-keluarga yang terutama anak-anaknya sedang labil-labilnya nih, ya sudah sedang dalam proses bergaul, itu anaknya harus diajak ngobrol. Waduh, saya nggak deket Bu sama anak saya, nggak pernah ngobrol juga gitu. Wah, gimana tuh? Nah, jangan, paling tidak ketika dia pulang ke rumah, dari mana tadi? Udah, itu kan basa-basi yang menunjukkan bahwa kita mantau. Dari mana tadi? Oh, dari ini. Atau anaknya mungkin, kok aneh nih Ibu nanya itu. Atau mau tahu aja sih gitu. Enggak, kan boleh kalau mau tahu aja. Gitu. Itu sebenarnya bukti. Jadi jangan bablas, tidak sama sekali berkomunikasi secara berkualitas dengan anak-anak. Jadi orang tua, saya himbau. Jadi belum terlambat ini. Jadi anak-anaknya yang sudah terlanjur terlihat tidak teratur bergaul, mindsetnya harus dirubah. Orang tua yang harus memulai bahwa anak-anaknya ini harus dijaga. Daripada sudah terlanjur rusak, nanti kan lebih ini ya, merugikan gitu. Jadi mumpung sekarang kasih perhatian anaknya, ajak ngobrol, kemudian awasi. Jadi dengan diawasi, anak-anak kan akan merasa ada kontrol ini ternyata dari orang tua, ada perhatian dari orang tua. Nah kemudian di lingkungan yang terluas, saya bilang tadi lingkungan, jangan terlalu cuek juga gitu. Ada orang-orang yang bertanggung jawab, misalnya seperti saya bilang tokoh masyarakat, atau mungkin Pak RT, Pak RW, itu juga punya tanggung jawab lebih. Kemudian di lingkungan yang lebih luas itu masyarakat secara umum juga harusnya, misalnya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, jangan diomongin cuma hal-hal yang misalnya negatif, tapi kita balik ke kehidupan di lingkungan kita. Oh, itu ada contoh bayi dibuang, kalian jangan lakukan itu ya. Selain itu dosa, itu jelas dosa ya. Tapi itu juga nggak baik. Karena apa? Bayangkan nanti masa depan anaknya itu kan akan panjang. Betul. Itu efeknya itu. Dia tahu dia dibuang misalnya, akan muncul lagi anak-anak yang bermasalah nanti kan, merasa tidak dicintai, kemudian dia menjadi orang-orang yang berikutnya yang menimbulkan masalah. Jadi lingkungan keluarga itu bertanggung jawab. Kemudian pemerintah jangan lupa. Jadi pola pendidikan yang harusnya kita targetkan itu bukan melulu tentang nilai bagus, ranking bagus, misalnya IP-nya bagus, tidak itu, tapi ada nilai-nilai yang harusnya kita mulai tanamkan kembali. Kayak dulu itu kan misalnya pelajaran agama diajarin apa sih kita gitu. Atau pelajaran pendidikan Pancasila diajarin apa sih, tenggang rasa, saling menghormati, itu diperdalam. Jadi tanggung jawabnya ada di pemerintah yang juga menyediakan kebijakan-kebijakan yang memang itu mengarahkan pada pembentukan kepribadian yang baik gitu. Jadi masyarakat juga dibantu oleh kebijakan pemerintah, maka pola didik yang seharusnya kita berikan kepada remaja-remaja yang kita khawatirkan, yang itu tadi yang mengkhawatirkan ini kan harusnya bisa lebih terarah gitu. Jadi ini tugas bersama, nggak hanya keluarga, karena keluarga itu lingkupnya kecil, tapi sekolah, kemudian masyarakat, pemerintah juga punya, harus ikut andil di situ. Harus itu semua. Baik, kita berdoa semoga ya generasi muda Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada umumnya kuat imannya, ya pintar-pintar, tahu ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kira-kira nanti akan menjerumuskan kalian, ya nggak usah, itu aja. Dan sekali lagi memang semuanya peran orang tua, bentar Bu ya, orang tua. Sekali lagi para orang tua di luar sana, dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita lindungi anak-anak kita kasih tahu, edukasi anak-anak kita, semoga bermanfaat untuk mereka, karena mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa. Benar banget.